Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahman dengan NIM 19053031. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, seperti firewall, CRT, Instruction Provision System, dan Instruction Detection System. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Jika terjadi kejanggalan seperti pihak lain yang mencoba mengakses informasi, maka otomatis akan diblokir. Firewall pada jaringan komputer dapat diterapkan terhadap software, hardware, maupun sistem yang terdapat pada komputer. CRT adalah entitas organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau insiden. Tugas CRT adalah menjadi single point of contact sebagai penghubung bila terjadi insiden informasi. Melakukan identifikasi atau menganalisa dari suatu serangan, menentukan kebijakan prediksi cara mengatasi bila terjadi serangan, melakukan penelitian, membagi pengetahuan, memberikan kesadaran bersama, memberikan respon bila terjadi serangan. Yang ketiga itu ada IPS atau Instruction Provision System, adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang bekerja di belakang firewall untuk mengidentifikasi atau memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan terhadap jaringan. IPS membuat akses kontrol dengan cara melihat aplikasi daripada melihat IP address atau ports yang biasa digunakan oleh firewall. Sistem IPS sama dengan sistem setup IDS. IPS mampu mencegah serangan yang datang dengan sedikit bantuan dari administrator atau bahkan tidak sama sekali. Serangan biasanya datang dalam bentuk input dan berbahaya ke aplikasi target atau melalui layanan yang digunakan penyerang untuk mengganggu dan menguasai aplikasi jaringan internet. Setelah penyerang atau penyusup berhasil masuk dan menguasai jaringan, maka penyerang dapat menonaktifkan jaringan internet atau bahkan bisa izin mengakseskan semua dari aplikasi atau jaringan target. Oleh karena itu, IPS akan menghalangi suatu serangan sebelum terjadi eksekusi dalam memori, dan IPS akan membandingkan file checksum yang tidak istimewa mendapatkan izin untuk dieksekusi dan juga menginterupsi sistem call. Selanjutnya itu ada Instruction Detection System, disingkat dengan IDS, adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas atau mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti percobaan instruksi atau penyusupan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa mengapa perusahaan lebih menggunakan sistem di atas, karena perusahaan lebih menggunakan keamanan yang di atas. Perusahaan yang berskala besar sangat membutuhkan keamanan yang kuat untuk melindungi data-data mereka dari siber. Pertanyaan kedua, di antara 3 jenis pengendalian preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Sebelum kita mengambil kesimpulan,
Sebaiknya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Kegiatan pengendalian ini relatif murah jika dibandingkan kedua tipe pengendalian lainnya. Contoh pengendalian preventif mempekerjakan personel akuntansi yang berkualitas tinggi, dibuatnya standar operasional prosedur atau suatu kegiatan entitas, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas, dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Selanjutnya itu ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Kegiatan pengendalian ini lebih mahal dari kegiatan pengendalian preventif. Contoh pengendalian detektif itu dilakukan rekonsiliasi kas, dilaksanakannya audit secara periodik, dan pengendalian. Selanjutnya itu ada korektif. Korektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektif. Kegiatan korektif relatif lebih mahal dari kegiatan preventif maupun detektif. Contoh kegiatan korektif itu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam suatu entitas. Jadi, dapat disimpulkan, di sini jenis pengendalian yang saya pilih itu jenis pengendalian preventif. Karena di dalam jenis pengendalian ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi suatu masalah sebelum masalah terjadi. Dan jenis pengendalian ini juga tidak terlalu rumit untuk diterapkan jika dibandingkan kedua tipe lainnya. Jika suatu perusahaan yang belum menggunakan sistem, pasti belum kita mendirikan perusahaan. Kita sudah akan mempertimbangkan kondisi dan masalah apa yang terjadi. Mungkin di saat kita mengkritikkan itu semua, kita harus mempunyai solusi sebelum terjadi. Jika kita tidak mempunyai pemikiran kuat tentang masalah yang terjadi, bisa jadi perusahaan kita mengalami kesulitan. Dan apabila kita menggunakan jenis pengendalian preventif, kita juga tidak kesulitan mengatasi masalahnya, karena kita sudah punya solusi, ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan. Soal ketiga, pemisahan tugas dan fungsi terkadang bisa tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Pada bisnis kecil, pada umumnya memiliki sedikit barang yang dijual serta pegawai yang sedikit dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja, karena pembagian tugas akan efektif bila diiringi ketersediaan tenaga kerja. Pada bisnis kecil ini, kurang layak secara ekonomis karena pengeluaran untuk pegawai akan lebih besar daripada pendapatan yang masuk itu sendiri. Untuk mengimbangi hal tersebut, ada beberapa elemen pengendalian internal yang mungkin dapat membantu mengimbangi ancaman tersebut. Yang pertama itu ada pengendalian perencanaan, yang terdiri dari anggaran penjualan atau sales budget. Yang kedua, perencanaan induk atau master plan. Yang ketiga, perencanaan jaga-jaga contingency plan, permasalahan arus cash flow forecast, dan pengendalian persediaan inventory control. Yang kedua itu ada pengendalian personil, yang terdiri dari recruitment, pelatihan evaluasi pekerjaan, administrasi gaji, promosi, dan transfer. Yang ketiga ada pengendalian standar operasi, yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dan sistem untuk melaporkan penyimpangan. Pertanyaan keempat yaitu, apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian?
Menurut saya boleh, karena memonitoring merupakan salah satu cara untuk mengendalikan pihak internal. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketetapan kegiatan yang dilakukan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengkoreksi penyalahgunaan aturan dari sumber-sumber, serta mengupayakan agar tujuan dicapai efektif dan efisien mungkin. Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencangkup input, proses, output, dan outcome. Penggunaan aplikasi Network Logout Administrator Pro yang dipasangkan di semua laptop atau komputer yang terhubung dalam satu jaringan maka sangat bermanfaat untuk keperluan memantau aktivitas komputer. Karena dengan aplikasi ini, maka misalnya administrator jaringan dapat mengendalikan komputer dari jarak jauh, tanpa harus meninggalkan menjadi meja kerjanya yang mengendalikan langsung komputer silent yang terhubung. Tidak hanya itu, aplikasi Network Logout Administrator Pro ini penggunaannya juga bisa membantu proses belajar dan mengajar pada lab komputer pada suatu kampus di mana ketika belajar harus mengejar pada komputer. Seorang pengajar bisa dengan fokus memberi materi dan perangkat komputer bisa di-lock terlebih dahulu dengan maksud agar para penuntut ilmu bisa fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Dari hasil implementasi aplikasi Network Logout Administrator Pro berbasis desktop untuk Agen dan Net Monitor for Employees berbasis Android untuk memantau, maka dapat dituliskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi ini sangat bermanfaat sekali untuk melakukan monitoring aktivitas komputer karena proses pemantauan desktop screen pada komputer Agen yang terlihat di ponsel Android nyaris berjalan mendekati real time terhadap aktivitas komputer Agen. Yang kedua, dengan aplikasi ini juga, pemantauan menjadi seperti dalam genggam dan sangat mudah dan efisien ketika melakukan pemantauan melalui ponsel Android. Yang ketiga, fitur-fitur inovatif pada aplikasi ini selain dapat dimanfaatkan oleh seorang administrator, jaringan juga dapat digunakan untuk mengefisienkan operasional kantor pada suatu perusahaan dalam melakukan pemantauan. Yang keempat, aplikasi Network Logout Administrator Pro berbasis desktop untuk Agen dan Net Monitor for Employees berbasis Android sangat memberikan kemudahan bagi administrator jaringan untuk mengelola dan memantau aktivitas komputer yang telah terhubung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.